Apa sih bedanya antara servis laptop sama MacBook itu? Apakah ini sama atau agak sedikit berbeda gitu dari segi apanya gitu? Ya, mungkin kalau untuk perbedaannya ya lumayan Ini banyak ya. dijawabnya ya nggak, jangan detail-detail. Nanti kita buka kelas, Puspindo nanti buka kelas kalau detail sekali gitu. Nggak apa-apa, Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke acara dari Puspindo, yaitu podcast kita. Kali ini saya yang mengambil alih. Biasanya si Pak Ketua yang jadi host. Saat ini saya ambil alih karena di depan saya ini sudah ada, saya dengar-dengar sih orang lama juga. Nah, kebetulan kan pemirsa di rumah biasanya kalau lihat saya berarti wah ini sudah tua ini. Sama, lawannya juga sudah orang lama juga ternyata. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita perkenalkan dulu. Ya. Halo teman-teman, nama saya Dahlan. Iya. Biasa dipanggil Mudakas. Tapi nama Facebook saya. Nama saya sudah tahu. Daeng Aziz. Iya benar. Nama saya Aziz, dia Dahlan. Ya. Jadi malam ini kayaknya agak berbeda ini. Jadi biasanya yang hadir itu adalah teknisi-teknisi handphone, ada trainer-trainer handphone ya, di dunia servis handphone. Malam ini kayaknya agak sedikit berbeda, jadi kita kedatangan orang yang dicari-cari sih di Makassar. Saya juga cari-cari, saya juga tadi baru kenalan sih. Dukun. Jadi selama ini saya nggak tahu ini yang mana orangnya ini. Ya, istilahnya di Makassar itu ada sebuah tempat training dan servis laptop yang lagi viral-viralnya nih. Wah, namanya itu Balla Laptop ya. Balla Laptop dan Balla MacBook. Wah, ini. Tapi yang anehnya ini orangnya katanya dari Jakarta. Kok namanya bisa jadi Balla? Itu inspirasi dari mana itu? Jadi ceritanya gini, saya orang asli sini, orang Makassar. asli sini. Dan asli tanah Makassar. Waktu setelah sekolah, dulu kan sekolah ceritanya STM itu kan mau kuliah itu kan susah, nyari uang susah. STM sini? STM 1. STM 1. Sekarang jadi SMK Negeri 2 Makassar. Iya benar, benar, kenal. Berarti satu leting sama Pak Ketua atau? Saya kurang tahu ya. Anggaplah. Mungkin bisa dilihat dulu apa namanya ijazahnya. Ijazahnya. Baru kita tahu, ini satu leting. Yang jelas sama-sama anak STM 1. Sama-sama anak STM 1. Yang suka tawuran, bukan? Ya, betul. Oh iya. Kita suka tawuran dengan SMK 1. Yang ternyata SMK 1 itu isinya cewek semua. Wah. Jadi keren asik, dong. Tawurannya asik. Ya, balik lagi, kok bisa jadi Balla gitu? Jadi ceritanya saya dulu setelah sekolah STM, luluskan STM, terus saya kuliah. Iya. Kebetulan di sini di STIMIK di Panegara. Tidak sampai selesai, saya keterima kerja ceritanya keterima kerja di Jakarta, salah satu perusahaan IT. Akhirnya di perusahaan di Jakarta itu 2000 berapa ya? 2017 lah. 2017. Nah, 2017 itu akhirnya saya ke Jakarta, keterima di sana, kemudian lanjut kuliah juga di sana, di salah satu perguruan tinggi. Kemudian dapat peluang dari kantor saat itu untuk training, atau biasa disebut dulu katanya itu apa namanya, jadi training kan lah. Disekolahkan itu. Disekolahkan gratis. Ya, kebetulan itu hari beasiswa kali ya. Beasiswa. Nah, jadi saya disekolahkan itu khusus untuk ambil hardware di apa namanya, di Jepang. Di Jepang. Nah, selama 6 bulan. Nah, di Jepang itu saya kangen dengan rumah, saya rindu dengan rumah. Akhirnya mulai dari situ. Nanti saya kalau punya usaha sendiri, nama usaha saya namanya Balla. Pokoknya namanya Balla karena Balla itu mengikatkan rumah. Karena dalam bahasa Makassar Balla itu artinya rumah. Jadi perjalanannya ini dari Makassar, ekspansi ke Jakarta, ada peluang, kemudian terbang ke Jepang, rindu sama rumah. Karena orang Makassar, ingatnya Balla. Betul. Sebenarnya saat itu ingatnya Balla karena kan saat itu ceritanya kita masih jomblo ya. Sekarang
seandainya nggak ada saat itu ada cewek, mungkin ingatnya cewek. Jadi Sekarang bukan lagi masih namanya jomblo Bala. nggak ini? Alhamdulillah sekarang ya casing kelihatan tua. Ya benar. Casing kelihatan tua, tapi Ya, insya Allah bisa jiwa lah. masih bisa lah. Ya, masih bisa kedua lah. Ya, yang bagi pemirsa yang berminat silakan hubungi kontak saya. Nanti tim Jadi kita ini podcastnya agak santai aja gitu, karena kebetulan ini kan teman-teman ini rata-rata itu ya. bergelut di bidang Puspindo ini kan rata-rata bergelut di bidang teknisi handphone. Saya dengar kabar juga Bro ini pernah jadi teknisi handphone juga. Iya betul deh. Jadi gitu. dulu ceritanya saya kenal handphone itu di 2011 2010. Jadi ceritanya 2011, ya. setelah saya keluar dari resign dari perusahaan itu, jadi dulu saya kerjanya sebagai, kalau istilah orang di sana itu sebagai budak. Budak company. Budak Jadi- company. Jadi ceritanya budak perusahaan lah. Itu. Ya disuruh ke sana kemari. Akhirnya bosan jadi budak. Akhirnya lihat jalan-jalan ke teman-teman, berkunjung ke saat itu ke salah satu mall Cempaka Roxy. Lihat, wah ini teman-teman teknisi handphone santai-santai. Akhirnya mulai dari situ kena racun handphone. Nah, ini yang mulai agak menarik nih dari pembicaraan kita ini. Ini kan Bro Mudakas ini, Bro Dahlan ini terkenal dengan servis laptop dan MacBook ya. Iya. Nah, dan dia juga punya basic pernah ikut servis handphone. Nah, Iya. ya kan? Pernah servis juga. Yang Iya. saya mau tanyakan, ini pasti jadi pertanyaan juga sama teman-teman teknisi. Beda nggak sih servis handphone itu sama servis laptop? Apa dari segi sistem kerja atau gimana gitu? Jadi ya mungkin saya flashback dulu ya, Iya, betul. kenapa saya memilih ke laptop. Jadi ceritanya di 2011 itu, nanti dari flashback itu kita bisa mungkin mengambil kesimpulan Ya. yang mana yang lebih enak dan Ya, mana betul, yang betul. lebih enak dijalani dan Ya, yang mana betul. lebih rumit dijalani. Ya betul. Jadi pada saat 2011 itu saya jadi teknisi handphone karena di handphone itu kan dulu kan masih Nokia jadul. Ya, Benar. dikit-dikit beli alat, dikit-dikit beli tools. Iya betul. Tools yang Nokia, kalau nggak pisang kita lah. ya nggak Pakai update kabel tools itu DK5 lah, ya macam-macam lah, YFS HWK lah ya, Iya. seperti itu betul. kalau kita nggak update tools itu maka kita tidak bisa kerja. Akhirnya Iya, saya betul. berpikiran, saya lihat jalan-jalan lagi, saya lihat teman yang punya yang servis laptop ternyata santai. Nah mulai dari situ saya kan basicnya juga di hardware laptop komputer sampai disekolahkan ke Jepang itu kan untuk pelajari hardware-nya, bukan di handphonenya. Handphone itu karena saya kena racun saja ya, seperti itu. Akhirnya saya kembali ke jalur apa namanya, jalan lurus saya. Karena kan Jalan yang saya benar basicnya lah. Iya, benar. di laptop. Laptop. Kalau saya ambil handphone berarti saya ikut Agak sedikit berbelok ya. Belok kiri Belok kiri. istilahnya. Ya. Tapi ini Itu udah tidak. lurus kembali. Ya betul. Untuk saat itu saya beloknya hanya ke laptop, tidak langsung belok ke rumah janda mungkin. Iya, Kalau seandainya iya. rumah janda saya tidak bisa buka toko di sini. Akhirnya sampai di 2013 akhirnya saya memutuskan untuk balik dan memulai usaha kecil-kecilan di rumah. Saya memilih resign. Jadi padahal saat itu saya sudah dapat banyak apa lah yang namanya Gaji banyak besar reward, lah. gaji besar lah. Jenjang karir juga lumayan karena kan Betul. mulai dari teknisi, supervisor, kemudian promosi branch manager. Jadi salah satu dulu saya pernah jadi branch manager di sini di benar. Makassar. Cuma tidak bertahan lama. Akhirnya saya resign karena saya pengen bebas. Nah, inilah contoh-contoh orang yang tidak bisa diikat gitu. Ya. Nah, ini sama dengan saya. Jadi kita lebih enak berkelana di dunia kita sendiri betul. daripada diikat oleh perusahaan. Benar ya? Betul sekali. Oh, betul. Kalau di perusahaan kita tidak bisa tidur di jam 9. Padahal Iya, betul. apa namanya, rasa yang paling enak tidurnya itu di jam 9 itu. Betul. Buat teman-teman yang suka tidur pagi, Ya, hati-hati. kita sefrekuensi. Tapi tenang, sekarang saya sudah tidak bisa tidur pagi lagi karena kan ya harus kerja. Tapi kan itu di satu sisi kita merdeka. Kalau kita punya usaha sendiri, pertama kita merdeka secara waktu, merdeka secara finansial, merdeka
secara kemanusiaan. Kita Iya, tidak betul. disuruh-suruh. Iya, betul. Tidak ada nih keluar. Kalau dulu-dulu kan kita sering dengar kata binatang lah, sampai itu satu kebun binatang itu ngeri keluar. itu, ngeri itu. Kalau misalnya suatu perusahaan, saya juga sih pernah ikut kerja di dalam perusahaan. Jadi kalau prinsip saya selama perusahaan itu baik, ya saya ikuti maunya. Tapi dalam hati Iya. ada seolah-olah kita ini, wah, kok bisa daripada saya terikat seperti ini, Iya. mending saya bebas di luar, menentukan jam kerja saya sendiri, kerjaan saya seperti apa, ya itu. Betul. Betul. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan selain servis laptop dan MacBook ya, Iya. Bro Dahlan juga ini seorang pengajar. Nah, Benar ya? betul sekali. Jadi dari tahun berapa sampai sekarang ya? Saya sebenarnya mungkin ini teman-teman mungkin di sini baru saya sampaikan mungkin Ya. ya. Karena jadi saya sebenarnya itu profesi sebagai trainer itu istilahnya buat saya adalah sampingan. Oh, sampingan. Kenapa sampingan? Kenapa saya mengajar? Karena ada keinginan kuat agar teman-teman yang sekiranya tidak bisa jadi bisa. Betul. Itu pun saya buka kursus itu tidak setiap waktu. Betul. Saya paling 1 tahun itu 1 kali, kadang juga 2 kali. Dan itu juga bukan kenapa, karena ya itu saya dengar juga kata-kata Ustadz ya bilang ilmu itu tidak akan berguna kalau kita tidak sampaikan. Iya, betul. Cuman ya cara menyampaikannya itu kan ada juga kadang kan kita bisa sharing-sharing. Iya, betul. Tapi ada juga yang pengen jalan pintas. Nah, makanya saya saat itu biasanya saya terima kursus. Jadi terima siswa setahun sekali lah. Ya, kadang juga setahun dia tidak terima. Tapi saya tahu alasannya kenapa gitu. Karena saking banyaknya servisan kan. Iya, salah satunya itu. Kemudian jadi pengajar itu, jadi trainer itu punya tanggung jawab moral. Benar. Iya. Jadi ketika kita melihat siswa kita ternyata gagal, Iya. itu moralnya. Nah, ya benar. Makanya kalau saya mengajar itu biasanya saya harus harus full time, tidak boleh diganggu oleh pekerjaan apapun. Betul. Jadi makanya itu sehingga ya saya tidak sembarang buka waktu, tidak setiap waktu. Jadi konsisten untuk mengajar gitu. Jadi Iya. pada saat buka kelas harus konsisten mengajar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya. Jadi siswanya pun akan menjadi seorang teknisi yang sesuai keinginan lah ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kalau dibanding nyervis dan jadi trainer, itu suka dukanya apa gitu? Kalau jadi teknisi suka dukanya itu ya yang pertama kan ya tentulah kita tidak ada teknisi di dunia ini, mau itu di lokal Indonesia maupun di luar, karena kan kita juga gabung di grup, kita sering-sering curhat lah seperti itu. Itu tidak ada teknisi yang tidak pernah gagal. Yeah. Dan kegagalan itulah yang biasa yang tidak mau dimengerti oleh customer user. Oh, saya tidak mau tahu ini harus jadi. Ini sudah lama di sini tapi kenapa tidak jadi? Inilah rumitnya profesi ya, itu teknisi. Dukanya profesi teknisi itu seperti itu. Kalau pas dapat yang kayak gitu, ya kita pasang wajah wajah kaku saja, wajah memelas terbaik ya. Betul itu. Karena kalau kita mau lawan, kita juga enggak, di satu sisi kita tidak akan menang karena kan betul. Kita adalah penyedia jasa. Si customer adalah penikmat jasa kita. Kalau jasa kita tidak bagus, ya otomatis yang disalahkan ya penyedia jasa, bukan si customernya. Mau itu yang masuk servisannya hancur-hancuran ke kita, ya harus tetap kita usahakan karena kan kita penyedia jasanya. Ya seperti itu. Kalau tidak bisa dikembalikan, konsekuensi dapat marah ya sudahlah, dapat. Ya itulah resikonya jadi teknisi. Kemudian kalau jadi trainer, suka dukanya adalah ketika kita dapat siswa yang ternyata persentase keberhasilannya itu kecil. Kalau kita itu kan sekitar 90% di bawahnya itu, taruhlah sekitar 60, itu perasaan perasaan bersalah itu berat. Iya. Perasaan bersalah itu ada terus. Seperti yang dikatakan tadi, tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab moral, ya. Kita ini sudah dibayar. Ceritanya gini, saya sebagai murid, saya bayar Ki.
Iya. Ajari ya sampai gue bisa. Iya, betul. Nah, ternyata yang kita ajari tidak sampai bisa. Akhirnya, ya sudahlah. Padahal kita sudah akad di awal, Ya. akadnya ini ya, Akadnya, akadnya Harus ajari bisa. saya Sampai sampai bisa. bisa. Nah, makanya itu kadang kalau seperti itu biasanya saya lari berkunjung ke apa namanya, ke siswa saya, mantan siswa saya yang sekiranya itu masih gagal, biasanya saya main ke tempatnya sambil kasih privat, itu pun ya insya Allah free, karena kan sekaligus saya apa namanya ya, touring, karena kan saya hobinya jalan-jalan seperti traveling. Ya. Nah, itu suka duka. Ini bisa nggak saya bertanya lain nih? Ini ada Siap. pertanyaan dari teman-teman teknisi juga ini. Karena ini kan Bro Mudakas ini dikenal sebagai, ya boleh dibilang yang masternya di MacBook lah. Nggak, gitu. Jadi susah nggak sih? Apa sih bedanya antara servis laptop sama MacBook itu? Apakah ini sama atau agak sedikit berbeda gitu dari segi apanya gitu? Ya, mungkin kalau untuk perbedaannya ya lumayan Ini banyak ya. dijawabnya ya nggak, jangan detail-detail. Nanti kita buka kelas Puspindo, nanti buka kelas kalau detail sekali gitu. Nggak apa-apa, Jadi Saya sebagian orangnya besar welcome. saja. Aman. Jadi ceritanya kalau untuk laptop dan MacBook itu perbedaannya, kalau dari perbedaan itu sekitar 60% lah. Iya. Dari perbedaannya. Kalau dibandingkan lagi dengan handphone yang setahu saya, ya lumayan jauh berbeda. Pertama, kalau di handphone mungkin ya satu jenis seri, misal iPhone 6s lah seperti itu ya. Itu kan satu jenis mainboardnya. Iya, betul. Kalau di MacBook, satu tipe MacBook itu banyak jenis mainboardnya. Maksudnya banyak serinya. Caralah A1466, A1466 kan seperti ini ya. Iya. 13 inci MacBook Air, A1466. A1466 ini itu ada dua jenis board. Ada dua seri board. Dari dua seri board itu banyak, ada sekitar perbedaannya sekitar 15% lah. Wah, Nah, maka pemirsa di rumah kayaknya di bagian ini langsung nangkap, ini harus saya tahu nih. Nah, makanya kalau di MacBook itu apa namanya, kursusnya itu, kalau kursus ya, ataupun tidak kursus pun tidak apa-apa, yang otodidaknya pun seperti itu bisa. Kalau di MacBook itu kita harus kuasai per boardnya, karena kan setiap board itu beda perlakuan. Iya. Kalau kita di handphone kan kayak iPhone 6 gitu kan, kalau misalnya rusak, misal tegangannya ada kan sisa ganti ini seperti itu. Kalau di MacBook enggak, kita harus banyak, kita harus ukur, kita harus pastikan. Jumlah tegangannya juga beda sama handphone ya. Ya, kalau tegangan, kalau di MacBook itu kan tegangan adalah salah satu tolak ukur. Betul. Tapi ketika kita dapat kerusakan yang kayak no display, kayak mati-mati, tegangan itu bukanlah tolak ukur, tapi ada namanya signal dan frekuensi. Itu beda semua itu. Oh iya, makanya kan saya pernah lihat live-nya itu pakai osiloskop gitu. Ya. Saya dulu pakai osiloskopnya yang besar gitu. Betul. HP Nokia dulu. Iya, betul. Nokia itu pakai osiloskop dulu. Sekarang pertanyaan lanjutannya nih, seberapa persen kira-kira seorang teknisi handphone jika ingin mencoba ekspansi ke dunia MacBook, tingkat keberhasilannya menurut Bro sendiri berapa gitu? Bisa nggak cepat dia menguasai gitu? Bisa, cepat. Yang jelas itu kalau mau masuk di dunia MacBook, nih kita berbicara ke MacBook dulu ya. Iya, betul. Kalau kita mau berbicara ke MacBook, yang jelas itu di otaknya ini ada space. Iya. Ada space sekitar mungkin berapa giga lah seperti itu ya. Betul. Karena kan materinya itu setiap seri itu kan beda. Sedangkan di MacBook itu yang saya bisa hitung itu ada sekitar 47 board. Jadi 47 board ini, setiap boardnya ada perbedaan sekitar 15%. Jadi perlakuannya pun berbeda. Kalau perlakuannya ya ada yang berbeda, ada yang hampir sama. Tapi kita harus kuasai itu. Gitu. Sekitar 47%. Ini menarik sekali, soalnya kan di sekarang ini teman-teman di servis handphone itu mulai banyak kendala gitu. Istilahnya terlalu banyak lah aturan-aturan pemerintah
Ya, Nah. tapi nanti kita bahas di sesi lain lah. Siap. Soalnya aturan pemerintah sekarang itu untuk tukang servis handphone itu betul-betul aneh lah. Nah, makanya kan saya menanyakan ini, kebetulan ada pertanyaan titipan dari teknisi bahwa kayaknya sih bagus sih kalau ekspansi ke dunia laptop atau MacBook ini. Nah, kebetulan ada ahlinya, ya kita tanya-tanya lah tingkat keberhasilannya seperti apa. Jadi teman-teman di rumah, teknisi itu sudah bisa tahu, oh saya mungkin bisa gitu, bisa gitu. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya lagi nih, kira-kira motivasi buat teman-teman teknisi ini apa ya untuk menjadi ini nih, jadi trainer gitu atau jadi seorang teknisi? Oh iya. Motivasi yang bro berikan untuk teman-teman di rumah ini apa? Jadi untuk teknisi dulu ya. Iya, betul. Jadi teknisi itu ada dua tipe, ada dua jenis yang menurut saya ya. Ini bukan betul, secara ya menurut saya ada dua jenis. Jadi ada teknisi by experience, ada teknisi by learning. Jadi ada teknisi yang berdasarkan pengalaman, ada teknisi yang dapat ilmunya dari belajar. Semua itu punya apa namanya? Punya perjuangan masing-masing. Semua punya plus minusnya. Kalau kita by learning, kita pertama dulu ya, teknisi by experience itu kita akan pertama adalah kita akan memakan banyak waktu untuk bisa. Itu otomatis karena kan learn by experience, pengalaman. Otodidak gitu ya. Otodidak. Ya kalau bahasa kerennya otodidak. Ya, jadi kita butuh waktu, kemudian butuh banyak pengorbanan. Ya, entah ya mudah-mudahan tidak ada yang mengorbankan barangnya customer, user, karena itu berbahaya. Kemudian selain kita punya banyak korban, kemudian kita juga akan banyak membeli tools yang tidak penting. Ya, sehingga dulu itu kalau setahu saya dulu itu ada istilah namanya maniac tools. Iya, benar-benar. Teknisi itu adalah maniac tools. Iya, betul. Salah satu saya alami sendiri itu. Nah, padahal tools-tools itu kita beli sama fungsinya ya? Hampir sama fungsinya, kemudian kita beli. Ada lagi yang jago di sana. Lagi. Contoh ini, jago di sana gara-gara ada alat ininya. Padahal belum tentu kita beli alat itu kita juga bisa jadi jago. Ya pasti banyak pengorbanan. Akhirnya tools-tools yang kita beli ini tidak berguna. Ya, yang kita keluarkan juga besar. Nah, kalau teknisi by learning atau lewat belajar, ada yang bimbing. Ada pembimbing. Kemudian memang kita akan investasi di awal. Investasi ilmu, investasi pengetahuan. Terus akselerasi pengetahuan kita itu bisa jadi teknisi yang by learning ini itu sudah 4 tahun berkecimpung di situ, itu sebanding dengan teknisi by experience ini itu bisa setara, mungkin sekitar 4 tahun dia bekerja, bisa setara dengan orang yang belajar. Teknisi yang by learning, yang kursus, outputnya bisa setara. Nah, adapun pengeluarannya, pengorbanannya itu hampir sama-sama besar. Nah, sisa teman-teman pilih teknisi ini yang mau jadi teknisi, ya sisa pilih mau jadi teknisi by experience, mau atau teknisi by learning. Semua ada plus minusnya. Kemudian kalau untuk mau jadi trainer itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi, training itu adalah kalau saya jangan dijadikan sumber mata pencarian. Benar-benar. Karena usahakan ada spare jadi teknisi. Kita harus kuasai juga teknisinya. Kenapa? Karena begini, ilmu trainer, istilahnya itu kalau orang itu dulu, saya sering dengan trainer itu cuman banyak bacot. Benar. Pada saat dikasih barang, nih kerjakan. Betul. Ternyata dia tidak bisa. Karena ada istilah gini, seseorang menjadi trainer karena dia tidak mampu
melakukan pekerjaan itu. Tapi dia tahu teorinya, makanya dia jadi trainer. Ada kata-kata seperti itu. Iya, betul itu. Tidak semua sih. Iya. Iya. Jadi intinya itu kita harus jadi trainer itu kita harus bangun fundamental kita dulu. Iya, betul. Fundamental pengetahuan, teori, fundamental teknik, dan juga penguasaan penyampaian. Kadang kan apa yang kita sampaikan itu belum tentu orang yang kita ajari itu tahu, mengerti. Kan namanya kemampuan seseorang itu tidak sama rata kemampuan menangkap. Itu kemudian kenapa saya bilang jangan dijadikan mata pencarian, karena hakikatnya hakikatnya jadi trainer itu adalah, kalau kita kembalikan lagi, kalau di istilahnya itu, kalau di hadisnya baligo anni walau ayah. Ya, jadi ceritanya sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya, benar. Dalam hal seperti itu. Cuman si yang diajar juga nih harus mengerti, paham. Iya, betul. Artinya ada saling memahami lah. Si yang diajar ini juga harus paham bahwa si trainer ini meluangkan waktunya, dia tidak kerja, dia buang waktunya bersama keluarganya hanya untuk membuat kita pintar. Nah, itulah yang ada namanya fee, bayaran. Jadi bayaran itu bukan karena kita jadi niatnya itu bayaran itu bukan seperti ukhro lah. Iya, ukhro. Jadi bayaran itu bukan karena ilmu yang kita ajarkan. Betul. Karena itu sudah menyalahi kodrat kita, menyalahi apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, benar. Tapi kita jadikan bayaran itu kita anggap sebagai pengganti waktu kita mengajar. Waktu kita yang terbuang untuk mengajar ya, supaya dia pintar. Gitu. Jadi itu ya tips-tipsnya tadi. Ya. Nah, sekarang ini karena waktu yang terbatas nih, kita kira-kira nih pertolongan jika misalnya ada user nih kan, MacBook-nya terkena air. Tips dari Bro Dahlan ini gimana gitu? Untuk awalnya apa langsung dibawa ke tukang servis atau gimana gitu? Jadi kalau tiba-tiba misalnya ya, tiba-tiba dia bawa MacBook, ini kan lagi musim hujan, belum pasang jas hujan, hujannya sudah lebat sekali. Terus MacBook-nya itu mati. Kira-kira tips apa yang? Kalau tips dari saya, pertama jangan dinyalakan dulu. Itu yang pertama. Karena dengan kita nyalakan atau tinggal cas atau tekan on off itu sama saja memberikan peluang lebih besar terhadap kerusakan yang lebih fatal. Ya. Kemudian kenali device kita, kenali MacBook kita. Oh, MacBook saya ini masih garansi. Ya, mending bawa ke service center kalau dia masih garansi, karena kan pertama service center itu kan free. Nah, tapi kalau ketika kita lihat ternyata di buku garansinya itu tidak tercover garansi itu, maka silakan bawa ke tempat servis terdekat. Tidak usah kita acak-acak, karena jangan sekarang itu kan kalau di tempat saya itu banyak masuk itu teknisi ex YouTube. Iya, betul. Itu istilahnya dia alumni Pak Y dan Pak G itu. Padahal Pak YouTube sama Pak Google. Betul. Padahal di YouTube ini saya kan beberapa kali pernah konten-konten saya itu saya tidak posting di YouTube saya, tapi saya jual. Saya jual ke orang luar. Itu di YouTube membuat satu video kasus seperti ini itu tidak ada jarang yang real. Kalaupun ada real itu syukur-syukur. Itu biasanya beberapa kali perbaikan. Belum tentu pada saat dia buka langsung nyala. Biasanya disimpan dulu, kemudian dia habis betul take lagi nyala. Nah, yang kita lihat, gampang sekali perbaikinya. Padahal itu tidak segampang itu, butuh keterampilan khusus. Makanya teman-teman, buat pemirsa, customer, user, jadilah smart user, smart customer. Jangan sedikit-sedikit, di YouTube begini, di YouTube begini. Kasihan itu teknisinya kalau kita berpatokan ke YouTube. Jadi itu tadi ya, kalau ada kasus begitu ya coba bawa ke service center. Kalau nggak bisa, nggak di cover oleh service center, bawa ke
Bala MacBook dong. Ya, Iya, bisa ke sekalian tempat iklan saya atau Sekalian ke tempat-tempat teman. sekalian juga Bala MacBook ini posisinya ada di mana gitu. Siapa tahu kan ada pemirsa yang nonton mau tahu sekalian nomor teleponnya gitu. Ya, untuk tempat servis kami, Bala MacBook itu bertempat saat ini di Jalan Karaya Makawari, Samata, Kabupaten Goa, Mata ya. dekat UIN Samata. Kemudian ada juga di kompleks perumahan Royal Spring. Oh, ada 2 ya. Kemudian ada juga di 3. Pasar Segar. Cuman di Wow. Pasar Segar ini sementara kita tutup dulu karena Pandemi ya. tabungan.